orang hidup tidak boleh berfokus pada kekayaan, tapi berfokuslah pada kebahagiaan. Di mana bahagia itu bisa diambil, itulah yang diambil. Dan puncak dari kebahagiaan itu apa? Rasa damai. Damai di hati. Selamat datang di Nasihat Ayah. Jangan lupa subscribe kalau kamu suka kontennya ya. Indonesia berada di peringkat ketiga sebagai negara fatherless country atau negara dengan penduduk terbanyak yang kehilangan kehadiran ayahnya. Gimana pendapat ayah tentang itu? Sangat mungkin ya, sangat mungkin. Itu penyebabnya adalah nomor satu, bahwa budaya di tempat kita di Indonesia ini adalah bahwa ayah itu tugasnya mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, ya kan? Sehingga biasanya ayah itu banyak pergi meninggalkan rumah untuk mencari uang untuk kepentingan menutup kebutuhan hidup. Dan di negara kita, negara yang dengan kesejahteraannya masih rendah. Jadi karena kesejahteraannya masih rendah, maka orang memenuhi kebutuhan hidup itu seorang ayah itu dibutuhkan kerja keras. Sementara budaya di negara kita juga bahwa biasanya yang ngurus urusan di rumah itu adalah ibu, ayah itu urusan di luar. Itu yang menyebabkan akhirnya menjadi di dalam mindsetnya para bapak itu bahwa urusan-urusan anak dan sebagainya itu bukan urusan dia. Urusan saya adalah memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tapi sekarang dengan kemajuan masyarakat ini di mana wanita juga bekerja, keadaan itu sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Nah, karena dalam masa transisi ini, maka ketidakhadiran ayah itu sangat terasa karena ibunya biasanya juga bekerja di luar. Atau ya jadi dua-duanya jadi nggak ada kan? Nah, dua-duanya jadi akhirnya bekerja di luar. Kalau zaman dulu, zaman ayah masih kecil dulu, ibu selalu ada di rumah. Jadi meskipun ayah tuh sangat jarang di rumah, terutama dari pagi hari sampai sore hari, tidak begitu terasa karena ibu ada di rumah. Zaman sekarang ini menjadi sangat terasa karena ketidakhadiran ayah itu kadang-kadang disertai juga ketidakhadiran ibu karena kesibukan juga mencari nafkah kadang-kadang. Sebetulnya kalau bicara idealnya, ini bukan salah dan benar. Bicara idealnya ya dua-dua harus hadir. Bu hadir, bapak juga harus hadir. Terus kalau misalnya orang tua sibuk seperti itu, terus habis itu anak mungkin ada yang merasa, wah nih saya seperti tidak punya orang tua nih gitu. Itu apa yang harus dilakukan sama anaknya? Yang harus dilakukan anaknya ya melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Cuman ini kan masalahnya kan tanggung jawab di orang tua, bukan yang dilakukan anak, tapi yang dilakukan orang tua harusnya. Dulu pernah ya jelaskan komunikasi antara bapak dan anak itu memang dua-dua harus mendekatkan gitu kan. Nah, ketika yang di sini kurang, maka yang di sini harus dilebihkan. Kalau orang tuanya kurang, ya anaknya harus dilebihkan supaya ada saling mendekat. Kayaknya ada juga di orang tua yang tidak mikir anaknya itu ada deh. Nah, itu tugas pemerintah gitu loh. Nah, jadi tapi nggak bisa lah ya kalau jauh ke sana maksudnya. Bukan tugas pemerintah untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa quality time harus dimanfaatkan betul-betul supaya anak meskipun waktunya tidak banyak dengan orang tua, tapi dia mempunyai kualitas hubungan komunikasi yang baik. Jadi maksudnya di sini pemerintah melakukan berbagai promosi tentang pentingnya komunikasi antara orang tua dengan anak. Untuk meningkatkan awareness-nya lebih lagi gitu. Iya, apalagi pada waktu anak-anak mulai remaja. Ya kan, itu dia saat yang butuh sekali dia untuk duduk dan bicara dengan orang tuanya gitu. Kalau menurut aku sih, pendapat aku tentang Indonesia fatherless country ini sih ya bisa jadi banget gitu ya. Karena kayak dari teman-temanku aja tuh mungkin ya 1 dari 3 lah mungkin itu merasa orang tuanya tuh hanya untuk uang jajan aja gitu. Sangat mungkin ya. Karena di lapangan seperti itu. Banyak juga orang tua yang sudah mampu sebetulnya, cari duit juga tidak sulit, ya kan? Kebutuhan ekonominya cukup, tapi kurang waktu untuk berkomunikasi dengan anak. Nah, ini bagaimana? Ya satu-satunya cara adalah edukasi kepada masyarakat. Ya tentu yang paling berkewajiban adalah pemerintah yang paling berkewajiban. Jadi nanti tolong pemerintah hubungi podcast ini aja ya kalau nggak mau pusing-pusing. Ya, saya rasa kan segala sesuatu masalah yang sifatnya nasional itu ya memang tanggung jawabnya pemerintah jadinya. Iya sih, soalnya ini kan bicara soal fatherless country ya. Iya. Gimana sih caranya ngingetin orang ketika dia berbuat dosa gitu? Karena kan kalau misalnya kita ngelihat orang berbuat dosa, katanya kita wajib mengingatkan katanya. Kan kalau di dalam Islam kan ada 3 tuh. Pertama, kalau dia mampu dengan tangannya, dengan kekuasaannya, maka dia harus mencegah. Ibaratnya kalau misalnya ada orang mau minta uang sama kamu untuk beli narkoba misalnya, ya jangan dikasih. Karena kamu punya kekuasaan itu, tidak memberikan uang pada dia sehingga dia tidak punya akses kepada narkoba. Ya narkoba satu hal sih, tapi kan ya banyak juga seperti dia ngomongin orang atau apa. Melakukan hibah.
Ya kalau kita bisa ngasih nasihat, kita nasihati. Tapi kalau kira-kira tidak bisa dikasih nasihat, orang itu misalnya tidak bisa diajak komunikasi dengan baik, satu-satunya jalan ya kamu menyingkir, tidak bergaul dengan dia gitu loh. Atau ya supaya kita jadi tidak ikut berhibah aja gitu kan. Ya, tujuannya kita tidak ikut berhibah dan orang itu juga akan terpengaruh. Pasti kan kalau tidak ada yang diajak ngomong kan dia mau hibah sama siapa? Jadi menghindar dengan cara menghindar. Dalam hadis dikatakan wadzalika at'aful iman. Dan inilah yang selemah-lemahnya iman, yaitu orang hanya bisa menghindar aja. Harusnya orang kan bisa menasehati misalnya, ya kan, nah, dengan lisan gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak melihat kelakuan orang misalnya di sosial media gitu atau apa misalnya, terus apakah kita harus ya untuk mengingatkan gitu? Kalau orang itu kira-kira bisa diajak bicara, dikasih tahu ya dengan lisan. Tapi kalau kira-kira orang itu nanti dengan lisan akan menimbulkan pertengkaran dan mudorotnya besar, maka ya sudah, kita satu-satunya jalan ya kamu tinggalkan. Oh gitu ya. Jangan ada di situ kamu. Jadi tidak harus sebenarnya mengingatkan itu ya? Ya, tidak harus. Karena kalau menurut aku salah satu ciri orang toksik itu juga terlalu banyak memberi nasihat sih. Ada orang toksik yang tukang nasihat, tapi dirinya sendiri tidak konsisten. Ya. Karena gini, kebenaran ini menurut aku kadang subjektif juga sih. Ya, nggak absolut lah maksudnya. Tidak semuanya absolut. Tapi kan ada yang kesepakatan masyarakat. Kalau kesepakatan masyarakat yang besar kan berarti maksudnya yang menyeluruh kan berarti mungkin normal kali jatuhnya kali. Ya bisa. Tapi kan maksudnya ada beberapa hal yang percaya seperti ini ya kaum ini aja, kaum ABC misalnya. Nanti yang percayanya begini kaum DEF gitu. Bisa. Itu kita harus saling menghormati atau saling menasehati kalau kayak gitu ya? Kalau itu menyangkut itu tadi yang tidak bisa dinasehati orangnya, ya kita biarkan aja sendiri-sendiri. Asal jangan saling mengganggu gitu ya kan. Tapi kalau kita bisa menasehati dia ya kita nasehati. Cuman kalau nasihat ini menimbulkan mudorot yang lebih besar lagi, perkelahian misalnya atau apa, kan kadang-kadang di media sosial kan orang sampai perkelahian beneran gitu kan. Nah itu ya sudah, ndak usah, dihindari aja. Jangan kamu menasehati orang, menyalahkan orang di depan orang banyak. Nggak boleh, itu kamu menghina. Berarti kalau di sosial media komen itu tuh berarti di depan Japri aja. Tapi tetap dengan bahasa yang baik gitu ya? Iya pasti, harus. Menasehati itu harus dengan bahasa yang lemah lembut, tidak kasar, dan tidak membuat orang itu sampai terhina gitu. Di antaranya itu, jangan mengoreksi orang di depan orang banyak. Kamu mengoreksi orang di depan orang banyak, itu sama dengan mempermalukan dia gitu lah. Dan itu tidak boleh, dalam agama pun juga tidak boleh. Kalau bos yang marahin anak buahnya di depan, tidak boleh sebetulnya. Tidak boleh harusnya. Itu tidak etis. Dan itu melanggar etika. Akan menimbulkan trauma buat dia kan. Dan itu tidak boleh. Itu termasuk melanggar etika. Jadi gimana ya, dipanggil ke kantor, dikasih tahu. Kecuali dia baru mau melakukan sesuatu, kemudian bosnya lihat, dicegah di depan orang-orang, tidak apa-apa. Tapi tetap secukupnya ya mencegahnya ya, tidak dengan marah-marah berlebihan maksudnya gitu ya. Oh iya, kalau dalam manajemen sumber daya manusia ya begitu, tidak boleh. Marah sama staff secara berlebihan itu juga tidak boleh. Kenapa gelar haji cuma ada di Indonesia? Ya, jadi begini. Ini kan gelar haji ini munculnya kan pada zaman Belanda dulu. Dulu Belanda itu kan sangat takut dengan orang-orang Indonesia yang pergi haji. Karena ketika dia pulang dari haji, dia membawa semangat revolusi. Kok bisa gitu? Ya memang begitu. Karena di sana kan ketemu dengan berbagai bangsa. Sebagian bangsa-bangsa terjajah, mereka sama-sama bicara, oh iya tempat saya ini masih dijajah sama ada dari Prancis, ada dari Jerman, ada dari Belanda gitu kan, Inggris. Nah mereka saling tukar-menukar pikiran di sana, di Mekah, ketika mereka berhaji. Dan ketika dia pulang dari haji, biasanya dia membawa semangat perlawanan. Di Indonesia yang pertama kali melakukan perlawanan terhadap penjajah itu adalah para haji itu. Jadi karena dilihat haji ini berbahaya, maka diberikan label. Oh, ditandain ya. Haji. Nah, masyarakat juga menghormati memang karena haji dulu itu kan pengorbanannya luar biasa. Perjalanan haji bisa sampai 3 bulan, sulit ya, 4 bulan gitu kan. Ya masyarakat menghormati dia sebagai pemuka masyarakat. Karena yang bisa pergi haji itu hanya orang-orang yang sangat sedikit. Segelintir orang. Maka dia ketika pulang dia dihormati oleh masyarakat, ya kan, sebagai orang yang terhormat lah. Nah, Belanda memberikan label haji. Ya. Jadi ini ada dua sisi nih. Di satu sisi penghormatan masyarakat terhadap kedudukan dia sebagai orang haji. Zaman dulu orang haji itu pasti agamanya bagus ya, sejahtera orang-orangnya.
Dan biasanya pemuka masyarakat yang haji dulu itu. Jadi masyarakat menghormati dia sebagai haji. Namun yang memberikan label itu sebetulnya adalah unsur-unsur dari Belanda dulu. Tujuannya untuk memberikan tanda, hati-hati orang ini bahaya nih. Karena dia akan menyebarkan semangat untuk berjuang melawan penjajahan. Tapi arti katanya sendiri apa sih sebenarnya haji? Ya haji, cuma panggilan aja. Oh, panggilan aja. Nggak ada arti kata di Arabnya, nggak ada ya? Ya nggak ada ya, maksudnya itu orang dipanggil haji itu ya haj. Kalau di Arab kan dipanggil ya haj. Maksudnya wahai orang yang sudah berhaji gitu. Oh, oke. Sudah melaksanakan ibadah haji gitu. Gitu. Jadi itu memang panggilan di sana. Ini apa namanya, proyeksinya ayah dari membaca ya. Dari membaca buku, membaca cerita-cerita. Kira-kira proyeksinya ya seperti itulah. Gelar haji kan kamu bilang soalnya di mana-mana enggak ada kan, di Indonesia sama di Malaysia kalau tidak salah yang ada. Hajinya dah. Gimana sih caranya memilih teman yang baik? Teman yang baik itu adalah teman yang memberikan energi positif kepada kita. Nah, bagaimana maksudnya? Jadi ada buku ya, judulnya itu Penghisap Energi. Artinya gini, kita kalau ketemu sama dia, langsung semangat kita turun, ya. Ibaratnya badan kita jadi lemah lah ketemu orang itu. Jadi ada orang-orang tertentu itu yang dia kalau ketemu sama kita, dia bawa berita-berita yang buruk. Kalau kita tanya sama dia, dia akan memberikan kesan-kesan yang negatif sehingga orang yang mau melangkah tidak berani, mau melangkah tidak jadi gitu, karena merasa khawatir ada sesuatu. Nah itu yang disebut di dalam buku itu penghisap energi. Ya itu jangan ditemani orang yang seperti itu, karena orang yang seperti itu kita kalau ketemu itu terus jadi lemes, tidak punya semangat hidup, terus merasa bahwa semuanya serba salah, semuanya jelek, tidak ada yang beres. Nah, teman yang seperti itu jangan dipilih, harus dijauhi. Kalau kamu bisa menolong dia, bagus, kamu tolong dia menjadi baik. Tapi kalau orang yang sudah istilahnya ya penghisap energi itu, biasanya kita membutuhkan energi yang luar biasa banyak untuk main sama dia. Untuk apa namanya, untuk apalagi mengoreksi kesalahan dia ya. Oh ya. Jadi dibutuhkan energi yang luar biasa. Kalau kamu tidak sanggup, ya jangan berteman dengan dia. Tapi kalau misalnya orangnya memberikan energi positif, tapi dia banyak melakukan dosa dibanding orang yang penghisap energi, tapi dia sangat muslim gitu maksudnya. Kita lebih baik temenan sama yang mana ya? Oh ya, jangan dibenturkan. Kalau dibenturkan begitu kan ekstrim banget ini. Yang paling penting dihindari adalah yang tipe penghisap energi. Nomor satu yang tipe penghisap energi dulu ya? Pasti. Yang dihindari ya? Iya. Karena kita tidak akan bisa melakukan effort apa-apa untuk meningkatkan peran kita. Kan orang itu hidup, itu kan harus berperan. Nabi Muhammad sendiri mengatakan kan, sebaik-baik kamu adalah yang paling besar manfaatnya kan gitu. Nah berperan itu manfaat. Nah untuk menjadi orang yang bermanfaat, ya kita juga harus dikelilingi oleh orang-orang yang mendorong kita untuk menjadi orang yang bermanfaat. Ketika kita mau menjalani hubungan yang serius sama orang, terus habis itu di suatu hari misalnya ada sebuah kejadian yang membuat kita ragu gitu. Gimana caranya kita membedakan bahwa itu tuh hanya cobaan doang dari Allah, atau itu tuh adalah petunjuk sebenarnya bahwa orang ini tuh nggak cocok sama kamu gitu misalnya. Pertama gini dulu, bahwa Allah itu Maha Kuasa ya. Kemudian setiap segala perkara di muka bumi ini, itu semua terjadi atas izin Allah. Ya tidak ada yang berdiri sendiri, semua atas izin Allah. Itu dulu menjadi pemahaman kita. Ya sehingga apapun yang terjadi, kalau memang seseorang itu adalah jodoh kita, orang yang didekatkan oleh Allah kepada kita pasti akan kawin sama dia. Itu dulu, ini pemahaman dulu. Ya. Kemudian di dalam membina hubungan yang serius ya antara pria dan wanita, dia kan bisa melihat itu. Kalau orang itu melakukan kesalahan berulang-ulang, kesalahan yang sama berulang-ulang, maka itu menjadi wataknya dia. Kalau itu menjadi watak dia, apakah kamu mau mengakomodir wataknya dia atau tidak? Kalau kamu tidak bisa mengakomodir wataknya dia, maka itu berarti itu merupakan petunjuk buat kamu bahwa orang ini tidak akan cocok dengan kamu. Tapi kan banyak orang yang merasa, wah ini saya bisa merubah dia gitu. Kalau merubah itu kan hanya karena nafsu yang mendesak ya kan. Artinya apa namanya, dorongan ya kan, dorongan dari fisik aja. Hanya karena dorongan fisik dia merasa yakin itu. Wah ini saya yakin ini. Padahal sebetulnya jadi orang harus menggunakan akalnya. Tidak fisik juga tapi ya. Misalnya dia punya kualitas baik yang lain, tapi wah ini watak yang ini sangat berbahaya nih kalau tidak saya beliin. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Saya pasti bisa rubah dia gitu. Tergantung kemampuan kamu.
Kamu orangnya termasuk orang yang kuat apa enggak? Iya dong. Kalau kamu misalnya kuat, kamu bisa merubah orang lain. Tapi benarkah kamu kuat dan punya kemampuan untuk mengubah itu? Itu kamu harus perhitungkan gitu loh. Nah, orang harus mengukur dirinya sendiri seberapa kemampuannya gitu loh. Enggak, yang simpelnya begini ya. Seorang laki-laki yang kalau marah keras misalnya. Ya. Cuman dia berpikir, wah tapi dia orangnya sangat baik ini. Saya pernah sih digampar waktu itu, tapi dia orangnya sangat baik. Jadi saya rasa saya bisa memperbaiki dia lah. Ya, dia itu watak apa bukan kerasnya dia tuh. Kalau kerasnya dia tuh wataknya dia keras, itu sulit untuk dirubah. Tapi kalau karena satu keadaan tertentu, ya kan, dalam situasi tertentu, bukan menjadi watak dia, bisa diperbaiki. Kalau orang Jawa gini, kalau watak itu tidak bisa dirubah. Kalau watuk bisa. Watuk itu batuk. Nah, kalau watuk itu bisa diobati. Kalau watak tidak bisa katanya. Kalau orang Jawa gitu. Artinya kalau orang sudah punya watak yang keras, tidak bisa menerima perbedaan dan sebagainya, kamu mau coba merubah dia menjadi orang yang lunak, yang bisa menyesuaikan dengan situasi kamu, itu akan sulit sekali. Nah, kalau kamu berani ya tidak apa-apa, tapi dengan satu risikonya mengalami kegagalan atau kerepotan karena terlalu banyak masalah yang harus kamu kerjakan hanya untuk mengurusi masalah ini, wataknya dia ini. Belum ngurusin kerjaan, ngurusi rumah, anak dan sebagainya. Akan sulit ya, pegang lah gitu ya. Ya memang, makanya orang memang dalam pernikahan itu memang kan tidak semudah yang dilihat kan. Jadi membutuhkan pandangan orang lain juga. Karena kadang-kadang kalau pandangan diri sendiri kadang-kadang salah. Apakah seorang istri perlu izin dari suami untuk membantu keluarganya? Membantu itu memberikan uang gitu misalnya. Ya, misalkan seperti itu. Bukan membantu tenaga, bukan kan? Bukan. Nah ya, kalau memberikan uang, kalau uang itu punya penghasilan istrinya tidak perlu izin. Oh gitu ya. Kalau itu penghasilan suami diberikan kepada keluarganya, dia harus izin sama suaminya. Tapi kalau itu mempengaruhi dinamika rumah tangga gimana? Ya harus diberunding, dibicarakan. Terus jadi gimana tuh gitu? Dibicarakan apa enggak? Oh enggak, kalau uangnya dia bebas. Oh kalau uangnya dia bebas? Bebas. Semuanya sampai habis juga bebas? Terserah. Karena gini, semua hartanya istri itu milik istri. Harta suami itu juga milik istri. Semuanya gitu? Enggak, ya milik bersama. Nanti suaminya nggak makan kalau gitu, nggak bisa jajan di luar berarti. Ya kalau istrinya tega begitu ya sudah. Semua yang hartanya istri itu kan milik istri sepenuhnya. Penghasilan istri itu milik istri sepenuhnya. Dia mau bikin apa aja bebas. Tapi kalau dia ngambil uangnya suaminya dikasihin ke keluarganya, dia harus izin. Sama suaminya gitu loh. Jadi nggak bilang nggak apa-apa gitu ya. Misalnya dia punya gaji 10 juta misalnya, ya udah kasih ke keluarga semua misalnya. Boleh. Nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah, nggak perlu izin. Tahu gitu. Nggak perlu izin dia. Karena memang kodratnya sebagai suami ya tidak usah terlalu mempertanyakan uang istri gitu maksudnya. Nggak boleh, tidak berhak dia. Apalagi mungkin marah gitu. Iya, nggak bisa. Pokoknya dia tidak boleh mempertanyakan uang istrinya. Oh gitu ya. Karena itu bisa jadi suatu masalah juga sih ternyata gitu. Ada yang begitu. Ada suami yang mempermasalahkan penghasilan istrinya. Nah itu sebetulnya dalam Islam tidak boleh. 1 sen pun kita ambil uangnya dia, tidak punya hak kita terhadap uang dia. Tidak berarti kita tidak boleh memanfaatkan uangnya dia, boleh aja, tapi atas dari istrinya. Inisiatif dari istrinya gitu. Nah, dan istrinya ikhlas. Gitu. Kalau dia tidak ikhlas ya tidak boleh. Soalnya emang istri emang nggak ada kewajiban untuk membiayai apa-apa gitu ya. Jadi tidak ada kewajiban dia. Tidak ada kewajiban untuk membiayai rumah. Dan yang paling penting itu uangnya istri itu ya punya istri sendiri. Suami tidak berhak terhadap uang istri, penghasilan istri. Tapi penghasilan suami, istri berhak. Kalau dibalik misalnya, suami mau membantu keluarga perlu izin sama istri nggak? Dia harus pikirkan kepentingan rumah tangga nomor 1. Apalagi kalau istrinya bisa diajak ngomong kan. Kecuali kalau istrinya misalnya keras, kasar dan sebagainya, ya suami berhak aja memberikan langsung, nggak usah pakai berunding dengan istrinya gitu. Tapi maksudnya kalau suami harus ngasih tahu gitu ya? Nggak harus memberitahu. Nggak harus ya? Nggak harus, sepanjang itu terukur. Oh gitu. Kalau sampai mengganggu kestabilan rumah tangga itu harus bilang berarti? Ya kalau dikhawatirkan akan begitu, ya dia harus berunding dengan istrinya. Oke. Ini gimana, saya mau membantu ini keadaannya sangat emergensi misalnya gitu kan. Nah silakan berunding. Tapi kalau untuk orang tua lain ya. Kalau misalnya untuk orang tua, misalnya ayah mau kasih sama orang tua, orang tuanya ayah, nggak perlu izin karena hartanya anak itu hartanya orang tua.
Berarti kalau buat orang tua nggak perlu izin ini berarti. Tidak perlu. Keluarga yang tadi ayah maksud harus berunding itu keluarga seperti apa berarti? Adik misalnya, ya kan, atau keponakan atau siapa gitu. Atau saudara gitu ya. Iya. Kalau misalnya akan membuat rumah tangganya goncang misalnya gitu, wah orang tua sakit nih. Tapi kalau saya berikan ini uangnya, istri saya bisa kesulitan, saya dan istri bisa kesulitan makan misalnya. Tetap kamu harus kasih orang tua. Oh gitu ya. Iya, untuk menyelamatkan orang tua kan. Untuk menyelamatkan, tadi kan kamu bilang sakit misalnya gitu kan. Ya harus dibantu dong. Walaupun akan anaknya dia akan Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Orang dalam keadaan kesulitan, dia membantu orang lain, pasti Allah akan membantu dia, pasti. Apakah ekstrovert atau introvert yang memiliki peluang lebih tinggi untuk sukses menurut ayah? Dua-dua punya peluang yang sama. Yang lebih tinggi? Tidak ada yang lebih tinggi. Kenapa? Orang yang introvert, dia harus mencari kegiatan atau mengembangkan karir yang sesuai dengan yang dia tekuni. Karena orang yang introvert itu biasanya tekun. Jadi dia biasanya tekun dan suka ke pekerjaan detail dan menyendiri. Kan ada pekerjaan-pekerjaan yang memang orang harus sendiri, dia ngerjakannya sendirian, dan dia tidak mau diganggu orang misalnya kan. Ya, orang introvert kembangkan di situ. Nah, orang yang ekstrovert karena dia itu suka bersosialisasi, ya kan? Ya carilah kegiatan yang banyak berkaitan dengan sosialisasi yang luas, maka dia akan sukses. Jadi dua-dua punya peluang yang sama. Makanya menurut ayah introvert itu bukan penyakit dan bukan kelainan jiwa gitu loh. Jadi namanya bukan kelainan jiwa, pasti itu ada bidangnya masing-masing. Orang introvert itu bidangnya apa, orang extrovert bidangnya apa gitu. Tapi kalau untuk menjadi pemimpin misalnya gitu, kayak direktur misalnya atau apa gitu, itu harus ekstrovert. Harus ekstrovert. Introvert nggak bisa gitu? Nggak bisa. Karena pemimpin itu kan dia berinteraksi, sosialisasi terus-terusan dengan orang-orang yang dia pimpin. Nah, orang introvert tidak punya kemampuan untuk itu. Ya kan biasanya dia misalnya beberapa orang introvert kali. Pasti ada yang punya kemampuan itu. Ya kalau 1-2 kan enggak apa-apa. Tapi kalau ini bicara umum kok. Umum mayoritas gitu ya. Nah, mayoritas orang introvert enggak punya kemampuan untuk itu. Kenapa? Karena karena dia harus berinteraksi terus-menerus dengan followernya. Sementara orang introvert kan kesulitan berinteraksi. Tapi kesulitannya itu bukan menjadi cacat yang artinya kartu mati, tidak. Tapi itu kelemahan dia. Sama seperti orang extrovert. Orang extrovert itu tidak bisa disuruh mengerjakan pekerjaan yang detail, tidak sabar dia gitu. Biasanya dia suka berinteraksi, bersosialisasi gitu kan. Jadi pekerjaan yang bagus ya itu. Jadi pemimpin misalnya cocok orang ekstrovert. Cenderung lebih cocok lah gitu ya. Iya. Bukan berarti yang introvert tidak cocok kan. Karena banyak juga sulit. Orang yang introvert itu sulit jadi pemimpin. Dia kalau mau melakukan sesuatu dia ragu-ragu, ya. Dia takut menyinggung orang. Itu kan ciri-cirinya orang introvert begitu. Tergantung bidangnya juga. Ya kalau pemimpin itu kan bukan spesialis ya. Jadi kalau introvert itu lebih cocok pekerjaan yang spesialis. Seperti ayah suka menasihati juga orang-orang yang dokter-dokter yang mau mengambil spesialis. Selalu ayah tanya sama dia, kamu orangnya suka berinteraksi dengan orang atau tidak? Kalau seorang spesialis itu biasanya dia lebih condong ke arah introvert. Karena dia biasanya kan misalnya memeriksa pasien, dia duduk satu-satu dilihat sama dia, ini ya pasti bagus, teliti. Tapi kalau orang ekstrovert kan sukanya berinteraksi, cocoknya di manajemen gitu misalnya. Spesialis psikiater gimana? Kan berinteraksi sama orang ini ya? Enggak, bukan. Dia berinteraksinya bukan interaksi yang model seperti ekstrovert. Kalau ekstrovert itu kan dia sukanya misalnya di ruang terbuka. Ya kalau ini analytics ya ininya. Ya, gitu loh. Kalau seorang spesialis itu kan dia senangnya dia mendalami sesuatu, itu dia pelajari gitu. Pasti bagus hasilnya. Apakah kita harus pilih-pilih teman di dalam pergaulan? Tetap harus pilih. Oh gitu ya? Iya, tetap harus pilih. Artinya gini, teman yang kita bisa saling dukung. Jadi dia membutuhkan kita juga membutuhkan dia. Itu paling bagus. Kalau kita mencari teman yang hanya untuk mendukung kita, itu tidak fair. Kan ada orang yang begitu, orang-orang yang egois misalnya. Dia cari teman hanya orang-orang yang bisa mendukung dia gitu. Tapi kalau kita menggunakan akal sehat yang saling mendukung, itu yang akan menjadi persahabatan nanti. Karena saling membutuhkan, saling mengisi gitu. Tetap sih Indian memang harus saling mendukung ya. Tapi tidak selalu bilang iya maksudnya gitu. Kalau enggak nanti kita enggak ada point of view lain sih. Ya pasti. Iya gitu. Enggak mungkin kalau selalu iya.
pasti melihat situasi juga. Kamu mencari teman kan, kamu ingin temanmu sukses juga, bukan hanya kamu yang sukses. Mau gak kalau misalnya punya teman, akibat dari kamu mengejar kesuksesan kamu sendiri, akhirnya dia dikorbankan? Oh ya nggak mau lah. Nah itu kan nggak nyaman itu kan, namanya bukan pertemanan lagi itu. Jadi ya harus saling mengisi, saling melengkapi, bertukar pikiran gitu ya. Bertukar pikiran, saling dukung, saling bantu gitu kan. Begitu lama-lama menjadi sahabat nanti. Iya sih, lebih baik yang positif seperti itu ya. Iya. Tapi kan ada orang-orang yang nyari temen, dia pengen temennya yang selalu bilang iya gitu. Maksudnya kalau begini kamu harus bilang iya semua ya gitu. Kalau enggak kamu sudah bukan teman saya ganti orang lain gitu. Itu bukan berteman namanya kan. Itu ngerjain orang itu deh. Kalau namanya berteman itu kan harus saling memberi gitu kan. Tidak menerima juga, tapi kita memberi. Dia juga menerima dan memberi juga. Apapun bentuknya ya, tidak perlu maksudnya materi atau apa gitu. Tidak harus materi ya. Tapi perlu ini nggak sih, perlu yang sukses nggak sih nyari teman maksudnya? Tergantung kamu berteman ini untuk apa. Ada orang yang berteman dalam karir, kamu lebih cocok mencari teman yang sukses di bidang karir. Tapi ada orang yang suka hanya untuk hobi, misalnya suka main golf. Teman main golf ya orang yang hobi main golf kan. Nah ya, itu kan tidak harus sukses hidupnya dia. Iya sih. Nah iya. Cuman kan ada orang bijak berpendapat gini ya, katanya kalau kamu mau tahu masa depanmu, lihat teman-teman terdekatmu gitu nih. Ya. Itu masa depanmu kata orang bijak begitu katanya. Ya kan belum tentu juga, belum tentu terjadi begitu. Ada orang yang teman-temannya itu biasa-biasa aja, tapi dia sukses hidupnya. Oh ya ada. Tapi aku setuju sih tapi ya. Kalau maksudnya orang bisa ketahuan masa depannya most likely dengan melihat lingkungannya dia. Kalau aku sih percaya itu. Jadi memang lingkungan itu tetap berpengaruh. Itu kan berpengaruh. Jadi carilah lingkungan yang bisa saling dukung, kan tadi ayah udah bilang bisa saling dukung. Misalnya tidak bisa saling dukung ya jangan. Ya soalnya ini ya kalau menurut aku, tapi bukan maksudnya kita harus berteman dengan orang yang sudah kaya atau sudah sukses, bukan. Tapi kayaknya kaya sama sukses itu dari mental dulu gitu. Jadi maksudnya teman dia bermental sukses. Nah teman yang dekat dengan kita itu usahakan yang punya mental mau sukses sama mental mau kaya gitu. Kalau aku berpikirnya seperti itu. Tapi jangan lupa, orang hidup itu bukan hanya membutuhkan mencari kekayaan. Hidup ini yang dipentingkan nomor satu apa? Kebahagiaan. Ya kan? Dan bahagia itu tidak mesti pada orang yang sukses. Pas banget nih, langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah orang kaya itu sudah pasti bahagia ya? Tidak pasti. Kan bisa beli apa aja, semua bisa dibeli apa sih? Ya kan tidak semua bisa dibeli. Contohnya yang nggak bisa dibeli apa? Contoh yang paling gampang ya, penyakit misalnya. Tidak semua penyakit bisa dibeli dengan uang. Artinya diselesaikan dengan uang. Orang punya uang luar biasa, miliaran bahkan triliun, dia kena sakit kanker. Ya sudah, mau dibayar berapapun ya tetap aja dia lewat. Misalnya contohnya gitu. Itu diantara yang paling gampang, itu yang paling menonjol adalah itu kesakitan, masalah kesakitan. Dia kaya tadinya tapi uangnya habis semua untuk berobat itu dan tetap meninggal juga. Iya betul, ada yang begitu. Orang hidup tidak boleh berfokus pada kekayaan, tapi berfokuslah pada kebahagiaan. Di mana bahagia itu bisa diambil, itulah yang diambil. Dan puncak dari kebahagiaan itu apa? Rasa damai di hati. Jadi orang itu kan banyak orang yang mencari kedamaian, karena damai itu adalah puncak dari kebahagiaan itu damai. Terus kalau menurut aku ada lagi ini yang mungkin orang miss nih, yang paling sulit itu yang nggak bisa dibeli sama uang. Kalau menurut aku itu salah satunya adalah teman sejati. Justru kalau punya uang banyak malah sulit tuh nyari teman sejati ya, malah semakin sulit. Karena orang pasti akan mendekati kita karena ada maunya. Karena ada uang ya. Contohnya orang menduduki jabatan. Oh iya. Ketika dia menduduki jabatan, banyak sekali orang mendekat sama dia, ingin berteman, ya kan. Bahkan ada juga yang mengaku saya teman, ya kan, teman orang ini gitu. Begitu dia sudah tidak menduduki jabatan, langsung serta-merta pergi. Itu paling populer. Ya kan, orang bisa melihat tuh di mana-mana begitu. Tapi kan itu jadi tekanan psikologis juga buat dia jadi. Wah, saya jadi nggak bisa percaya siapa-siapa nih, karena setiap orang datang sama saya ada maunya pasti. Ya dia harus tahu, harus sadar. Orang yang kaya misalnya, dia harus sadar bahwa pasti ini banyak orang yang datang sama saya, itu mau mengambil manfaat. Kalau dia tidak sadar itu, dia merasa bahwa wah, orang-orang sekarang banyak yang suka sama saya. Ketika dia tiba-tiba miskin atau ada apa, sehingga dia bangkrut dan sebagainya, orang-orang pada pergi meninggalkan dia, berat. Ya, jadi kekayaan itu belum tentu bisa buat kita bahagia. Kekayaan itu. Karena kekayaan itu sifatnya kan untuk memberikan kepuasan yang sifatnya fisik.
Nah, tapi begitu masuk ke kepuasan hati, itu dia enggak bisa lagi. Bagaimana caranya dia supaya bisa bahagia? Adalah dia harus menolong orang. Orang yang mengeluarkan uangnya untuk menyumbang kegiatan-kegiatan sosial, untuk membantu orang miskin, dia pasti bahagia. Pasti bahagia dong orang kaya kan, tinggal menjadi bangsawan aja kan, itu filantropis kan. Kan kalau kamu bilang katanya orang kaya pasti bahagia kan enggak bisa diterima. Tapi dia bisa mencari kebahagiaan dengan cara memberikan sebagian dari hartanya kepada orang lain. Oh. Karena memberi itu yang membuat bahagia. Orang kaya pasti lebih bahagia dari orang miskin ya? Belum tentu. Oh bisa gitu? Ya, ada orang yang miskin dalam arti hidupnya pas-pasan misalnya gitu kan. Tapi dia bahagia. Karena apa? Dia bersyukur, mensyukuri nikmat yang dia terima. Atau yang paling simpel, banyak orang-orang yang kaya bisa beli makanan yang seperti apapun rasanya, tapi dia tidak berani makan karena dia sakit. Jadi belum tentu bahagia lah gitu ya? Belum tentu. Soalnya di video yang kemarin itu yang kita bikin itu kan maksudnya padahal video itu kan kita bikin kan supaya orang itu bisa bersyukur gitu kan. Bukan bikin orang jadi malas maksudnya. Iya. Jadi dia bisa sambil bersyukur dengan apa yang sudah dia dapat, kemudian supaya dia bisa fokus untuk bekerja lebih keras lagi untuk mencapai kesuksesan yang dia tuju gitu loh maksudnya. Bukan bersyukur dan berhenti maksudnya gitu loh. Tapi kan banyak orang-orang berargumen bahwa masalah di dunia ini cuma uang aja gitu. Kenyataannya memang orang kaya punya masalahnya sendiri ya gitu. Ya itu tadi, uang itu kan bukan merupakan solusi. Tidak untuk semua masalah maksudnya gitu. Ya, bukan merupakan solusi uang itu. Uang itu adalah alat yang merupakan sebagian dari alat yang dibutuhkan untuk hidup bahagia. Ya betul. Gitu aja sih.